Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya juga berbahagia ya. Dan saudara kembali lagi nih sama Nitya di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara seperti biasa hari ini di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi kita akan membicarakan topik soal psikologi bersama dengan psikolog yang juga masih perwakilan dari HIMSI Bali. Nah saudara, jika beberapa episode lalu kita sudah banyak sekali membahas soal isu-isu psikologi ya, mulai dari produktivitas, kemudian juga tentang asmara, kemudian juga tentang mulai dari remaja, anak-anak hingga dewasa. Dan kali ini Nitya lebih membahas soal kegiatan-kegiatan atau perasaan-perasaan yang mungkin sering dialami oleh saudara-saudara di rumah. Karena hari ini topik kita adalah belajar untuk mengatakan tidak. Nah, siapa nih saudara di rumah yang selama ini apa-apa iya-iya aja atau nggak enakan untuk mengatakan tidak jika ada seseorang yang meminta pertolongan, padahal kita sendiri perlu nih untuk menolong diri kita sendiri dulu daripada orang lain. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan membahas soal topik kita hari ini ya bersama narasumber kita masih dari perwakilan HIMSI Bali. Di sebelah Nitya ada seorang psikolog klinis, itu ada Ida Ayu Gede Bintang Prabadewi, MC psikolog. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Kak. Ya, Nitya. Oke, sehat ya Kak ya? Amin. Amin astungkara. Topiknya berani belajar bilang enggak nih. Berarti iya. Kak Bintang udah spesialis bilang enggak berarti ya. Spesialis asertif gitu ya Kak ya. Kalau misalkan dibilang spesialis ya belum juga gitu ya, karena kan kita sebagai makhluk itu kayak masih ada perasaan yang aduh nggak enakan kayak gitu pribadi. Iya. Apalagi kita termasuk masyarakat Asia ya nggak apa-apa nggak enakan. Tapi ya seperti itu kita harus combine ya Kak ya. Kapan kita harus mengatakan tidak dan kapan kita boleh menolong. Nah itu yang akan kita bahas hari ini Kak Bintang. Tapi sebelum itu nih Kak, kan kalau misalkan Kak Bintang nih sebagai seorang psikolog klinis sendiri yang tentunya sudah sering bertemu dengan klien, ketemu dengan masyarakat-masyarakat yang mungkin mengalami masalah seperti ini ya Kak ya. Nah sebenarnya nih Kak, Nitya pengen tahu dulu apa sih yang membuat kenapa individu tuh sulit banget bilang tidak, termasuk Nitya sendiri nih. Padahal kan kalau bilang tidak, enggak ya, nggak mau, aku nggak mau, itu aja gampang banget ya, tinggal bilang aja enggak gitu. Tapi pada kenyataan prakteknya susah banget. Itu sangat bisa dibilang sulit ya. Iya. Jadi seperti pertanyaan Nitya tadi, itu kenapa ada orang yang susah banget untuk bilang tidak. Balik ke kepribadian orang itu lagi. Gimana orang tersebut merasa tidak enakan ketika menolak orang lain, terus gimana seorang tersebut ada perasaan sungkan ketika kayak Dek tolong dong ngambilin ini, atau enggak Bintang tolong dong buatkan seperti ini. Padahal memang mungkin diri kita sendiri itu memang lagi tidak bisa melakukan hal itu atau tidak ingin gitu loh. Jadi tapi ada perasaan kayak aduh nggak enak nih ketika saya nanti nolak dia, nanti dikira tidak mau melakukan sesuatu atau nggak dikira tidak mampu. Ada hal-hal yang seperti itu. Jadi memang pribadi seorang lagi, pribadi yang kita bisa bilang tidak gampang untuk bilang tidak. Kayak gitu. Pribadi masing-masing. Iya. Kalau usia gitu juga mempengaruhi nggak kira-kira Kak Bintang? Kalau usia itu memang sebagai lawan bicara. Misalkan nih, usia saya segini, misalnya di tengah-tengah ya 20 tahunan gitu. Lawan bicara saya umur 50-an yang saya merasa bahwa beliau nih punya power nih. Kayak gitu. Jadi saya di faktor usia yang seperti ini kayak merasa kurang enak kalau misalkan diminta tolong atau diminta bantuan untuk mengerjakan sesuatu. Saya nolak itu kayak durhaka nggak ya? Saya jadi anak yang masuk umur segini tidak mau membantu seperti itu, kayak aduh nanti bapak atau ibunya bisa nggak ya kalau misalkan saya tidak bantu, kayak gitu. Jadi faktor usia memang terkait dengan hal ini gitu loh. Salah satunya juga gitu menjadi faktor usia seperti itu. Pengalaman juga misalkan dia sejak kecil itu dari pola asuh sendiri. Dia sejak kecil misalnya orang tuanya kamu nanti tidak boleh ya nolak permintaan apa-apa. Jadi anak itu kurang diajarkan untuk berani berkata tidak, atau kurang diajarkan untuk kalau misalkan tidak sesuai dengan perasaanmu atau tidak sesuai dengan pikiranmu, enggak apa-apa, ungkapkan saja. Itu kurang diajarkan seperti itu, bisa jadi besarnya dia menjadi pribadi yang tidak enakan. Berarti kurang diterapkan untuk jujur sama diri sendiri gitu ya. Jadi dia kalau kita bisa bilang tuh
dia membohongi perasaan sendiri padahal sebenarnya sakit, tapi dia tetap bilang oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, kayak gitu. Oke. Padahal itu kedengarannya simpel ya Kak ya, ketika kita tuh dalam hati sebenarnya nggak bisa atau sedang tidak mau atau sedang tidak berpower sebenarnya, cuman akhirnya kita tapi bilang dipraktekannya nggak itu agak susah karena kan banyak pertimbangan-pertimbangan nanti. Kalau misalkan saya bilang enggak nih, nanti kedepannya gimana ya? Jadi konsekuensinya masih kita pikirkan. Kayak Oke. gitu. Kira-kira kalau misalkan kita terlalu sering memaksakan seperti itu nih Kak, itu ada efek samping jangka panjangnya nggak Kak? Khususnya di psikologinya sendiri. Maksud Nitya mungkin memaksakan ketika kita bilang iya terus gitu. Oke. Konsekuensi jangka panjang dan jangka pendek itu pasti ada ya. Kalau jangka pendek mungkin sekali dua kali, oh nggak apa-apa nih, nggak apa-apa demi dia, aku lakuin aja. Sekali dua kali nggak apa-apa. Cuma kan lawan bicara kita itu tidak mengerti bahwa sebenarnya misalkan nih, sebenarnya Bintang nggak suka nih dengan kondisi atau perasaan yang seperti itu. Tapi gara-gara Bintang tidak mengungkapkan kepada lawan bicaranya, ya udah, jadinya lawan bicaranya saya itu merasa bahwa Bintang bisa kok. Jadi si Bintang ini tidak mengungkapkan kepada lawan bicara bahwa Bintang nggak mau atau Bintang nggak bisa. Jadi si lawan bicaranya merasa bahwa nggak apa-apa Bintang aja, Bintang aja. Dia pasti mau aja nih, gitu ya. Ya itu konsekuensi jangka panjangnya adalah yang pertama akan menyakiti diri kita sendiri. Jadi sebenarnya yang perasaan kita nih sebenarnya bisa nolak nih, tapi gara-gara nggak enakan itu, ya udah akhirnya kerjaan numpuk di diri kita sendiri. Terus orang lain jadi tidak mengetahui bahwa sebenarnya perasaan yang kita rasakan itu bagaimana. Orang lain kan hanya menerka-nerka. Dia tuh bisa kok sebenarnya. Buktinya dia beres kerjaan sampai sekarang. Beres sih beres kerjaan. Cuma kan kualitasnya kualitas terus kayak sakit hatinya itu kayak ikhlas atau enggaknya itu tidak diketahui sama orang lain kayak gitu. Ya tapi karena kadang nggak kelihatan ya Kak ya. Kan tidak kelihatan karena Bintang yang sendiri yang tadi itu tidak mengungkapkan ke lawan bicaranya kayak gitu. Nanti giliran sudah ada bom waktu, nanti kita ngeluh sendiri, kok dia nggak ngerti sih perasaan aku. Padahal masalahnya adalah kita tidak mengungkapkan itu. Karena kan setiap pribadi manusia itu memiliki perasaan. Nah biasanya kalau trennya sekarang nih, misalnya sedikit-sedikit kita mengungkapkan, aduh seperti ini loh aku rasain ini, dibilang baper. Dibilang baper. Ya padahal mungkin memang dia merasakan ketidaknyamanan dalam dirinya. Karena itu tadi, kurang mampunya untuk berkata tidak terhadap hal yang dia sebenarnya tidak sukai, atau sebenarnya itu berbeda prinsip dengan dia. Kayak gitu. Berarti faktor lingkungan juga mempengaruhi orang itu pada akhirnya tidak berani mengungkapkan apa yang dirasakan. Itu dukungan dari internal dalam diri sendiri dan juga dari orang lain sendiri kayak gitu. Apalagi kalau sekarang dia baper banget padahal orang kita bercanda aja gitu. Itu yang membuat jadi tidak jujur gitu ya dalam mengungkapkan kita bisa konteksnya sekarang ketika orang sedikit-sedikit merasa tidak nyaman terus dia mengungkapkan hal tersebut, mungkin orang yang sebagai lawan bicaranya atau yang melihat itu dibilang baper banget karena kan sedikit-sedikit dia misalkan curhat di mana atau curhat sama temennya kayak gitu. Itu dibilang seperti itu padahal memang itu yang dia rasakan. Kayak gitu. Berarti kita tuh harus mempunyai kemampuan komunikasi tertentu gitu ya Kak ya? Ya, komunikasi yang tepat, tegas, juga jelas ketika berhadapan dengan orang lain. Nah, yang seperti apa Kak yang kita butuhkan nih? Karena kan bilang tidak gitu ya. Ini adalah yang kata kuncinya nih. Supaya kita belajar bilang tidak gitu. Komunikasi yang seperti apa itu Kak yang tadi Kakak sudah jelaskan, lugas, tegas gitu. Jadi kalau misalkan dalam psikologi sendiri itu ada namanya komunikasi asertif. Jadi komunikasi asertif ini itu adalah kemampuan seseorang atau individu itu untuk bisa mengungkapkan atau menyatakan perasaan, pikiran yang sebenarnya dia rasakan, tapi tanpa menyinggung hak-hak dari orang lain, dan pada porsi yang tepat ya, pada porsi yang tepat dan juga pada keadaan yang tepat. Berarti poinnya adalah untuk menjaga kenyamanan kita tetap menghormati hak-hak dengan orang. Tetap menghormati hak-hak orang lain, seperti itu. Kalau misalkan kita bilang sakit hati, mungkin orang yang lawan bicara kita itu bisa jadi dia merasakan sakit hati seperti itu. Cuma kan kita tetap menghormati hak-haknya dia. Dia juga memiliki hak untuk
misalkan tidak suka dengan pendapat kita, kita juga memiliki hak untuk menyatakan bahwa ketidaksukaan kita. Nah, jadi kan ketidaksamaan frekuensi itu misalkan Nitya sukanya A, sedangkan saya sendiri sukanya B. Gimana nih jalan tengahnya kayak itu? Saya harus bilang saya nggak suka nih. Nitya juga harus bilang saya tidak suka nih kayak gitu. Itulah komunikasi asertif, yaitu kemampuan itu yang tadi saya bilang, tapi dalam porsi yang tepat, tanpa meminimalisir hak-hak dari orang lain. Oke, berarti berani bilang tidak bukan berarti kita bilang tidak terus dan kita apatis dengan kepentingan orang di luar begitu ya. Ketika kita menyatakan tidak itu, kita harus tahu nih alasan kenapa kita kurang setuju dengan pendapatnya dia, atau enggak alasan kenapa kita ini tidak sepemikiran dengan dia. Alasannya itu harus logis kayak gitu ya. Mungkin yang bisa diterima oleh banyak orang alasan yang logis, terus kayak misalkan sebagai orang Indonesia ya semua orang juga sebaiknya seperti itu. Jadi ketika kita mengungkapkan pendapat yang kurang setuju, bisa kita awali dengan kata mohon maaf sebelumnya, kayak gitu. Jadi kita menghormati, tapi kita juga menyatakan pendapat bahwa kurang setuju karena ini. Oke, berarti itu intinya kalau misalkan kita ingin belajar supaya kita nggak enakan bilang tidak itu adalah dengan menerapkan komunikasi yang asertif itu tadi. Asertif ya, jadi memang memikirkan perasaan kita, kepentingan kita, tapi juga tetap menghormati hak-hak orang lain. Yang perlu kita ketahui adalah kapan komunikasi asertif ini kita harus lakukan. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Siap. Ya, saudara, kita akan masih ya membahas tentang bagaimana belajar berani mengatakan tidak dan menerapkan komunikasi asertif dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bisa Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.